Baik anak-anak yang terkasih, pada kesempatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang manusia sebagai citra Allah. Dalam bab pertama, kita membahas manusia sebagai citra Allah. Dan juga di dalam bab ini, terdapat 5 topik penting yang kita akan pelajari bersama. Topik yang pertama adalah aku citra Allah yang unik. Topik yang kedua, tugasku sebagai citra Allah. Yang ketiga, aku memiliki kemampuan. Yang keempat, kemampuanku terbatas. Dan yang kelima, bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita akan melihat satu persatu. Ibu akan membahas bagian yang pertama. Topik yang pertama adalah aku citra Allah yang unik. Pasti anak-anak di dalam pikiran berpikir dan bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan citra Allah? Dan mengapa manusia disebut sebagai citra Allah? Jadi anak-anakku sekalian, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita membahas tentang makna citra Allah, kita perlu memahami bahwa manusia merupakan pribadi yang unik. Apa artinya kata unik? Unik artinya berbeda, tidak sama antara satu dengan yang lain. Keunikan diri adalah keistimewaan pribadi masing-masing. Anak-anakku sekalian, keunikan merupakan anugerah dari Tuhan sendiri. Yang kedua, keunikan terdiri dari keunikan fisik, keunikan psikis, sifat atau karakter. Nah, yang termasuk dalam keunikan fisik itu seperti apa? Contohnya seperti warna kulit, ada yang berkulit hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih. Dan juga jenis rambut. Ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya girang, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Jadi baik anak-anakku yang terkasih, seringkali ada 2 macam yang kita hadapi dalam keunikan diri kita. Yang pertama, sikap positif. Sikap positif itu artinya bangga menerima dan mengembangkannya. Dan sikap yang kedua adalah sikap negatif. Sikap negatif contohnya menolak, minder, malu. Ada orang yang tidak mau menerima dirinya, menolak, minder. Minder dalam hal apa? Tidak mengakui dirinya sebagai citra Allah. Setiap pribadi manusia itu pasti mempunyai perbedaan. Jadi baik anak-anakku yang terkasih, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang manusia sebagai citra Allah. Jadi anak-anak yang terkasih, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata citra berarti gambar, rupa, atau gambaran pada identitas, ciri seseorang, atau kelompok. Bila manusia dikatakan sebagai citra Allah, berarti manusia serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemiripan dengan Allah. Maka manusia memiliki martabat yang luhur
dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Jadi manusia ini memiliki martabat yang luhur, berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Nah, makhluk ciptaan lainnya itu contohnya seperti apa? Seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sebagai bukti bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, dapat kita lihat dan kita baca bersama dalam kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Oke, baik anak-anakku yang terkasih, mari Ibu mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian bab 1 ayat 27, maka menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi baik anak-anakku yang terkasih, tadi anak-anak sudah mendengarkan Ibu membacakan firman Tuhan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Jadi baik anak-anak, pada kedua ayat tersebut di atas sudah jelas dikatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, manusia sebagai citra Allah. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan juga Allah memberikan kepada manusia memiliki akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Akal budi dan kebebasan serta hati nurani tersebut, manusia memiliki keistimewaan dalam hal cipta, rasa, dan karsa. Jadi baik anak-anakku yang terkasih, manusia memiliki cipta. Manusia memiliki cipta itu yang seperti apa? Manusia memiliki cipta, artinya dengan akal budi, manusia dapat menyadari dirinya sendiri di dunia sekitar. Bahkan ciptaan lainnya, dengan akal budi, manusia dapat menciptakan sesuatu. Yang kedua, manusia memiliki rasa. Manusia memiliki rasa, memiliki perasaan, sehingga dapat merasa sedih, ada yang merasa senang, ada yang merasa cemas, khawatir, gembira, bahagia, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan manusia memiliki rasa. Jadi setiap manusia itu pasti punya rasa. Dan yang ketiga, manusia memiliki karsa. Karsa itu adalah kemampuan manusia untuk dapat memilih, menentukan, dan memutuskan sesuatu
karsa tersebut artinya kehendak bebas. Dengan karsa, manusia dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah 3 kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oke, baik anak-anakku yang terkasih, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan bertanya. Dan juga kita akan lanjutkan di pertemuan kita kali berikut, yaitu kita akan memahami tentang tugasku sebagai citra Allah. Hari ini kita sudah membahas tentang manusia sebagai citra Allah. Pertemuan berikut kita akan membahas tugas kita sebagai citra Allah. Oke, baik anak-anakku yang terkasih, materi pembelajaran kita pada bab yang pertama, aku sebagai citra Allah yang unik, dan pada bagian yang pertama, manusia sebagai citra Allah, cukup sampai di sini. Mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kembali lagi kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami dari awal kegiatan pembelajaran kami sehingga semuanya berakhir dengan baik. Kami telah mendalami dan memahami diri kami sebagai citra Allah yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami yakin dan percaya Engkau pasti menolong kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak.